Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Mulyansyah dan di sini saya akan menjelaskan mengenai round robin scheduling. Apa itu round robin scheduling? Jadi, round robin scheduling atau bisa disingkat dengan RRS merupakan salah satu algoritma scheduling pada CPU, di mana semua proses dijalankan dengan cara dieksekusi secara cyclic. Algoritma ini bersifat starvation free, yang dimana algoritma ini dapat menjalankan proses secara bergantian tanpa memprioritaskan proses-proses tertentu, atau low priority proses tidak diblokir dan high priority proses tidak akan tereksekusi. Jadi, dengan kata lain, algoritma ini akan menjalankan suatu proses dalam batas waktu tertentu, dan apabila proses tersebut telah berjalan melewati batas waktu yang ditentukan, maka proses otomatis dihentikan sementara atau di-pause, dan dimasukkan ke dalam proses queue yang paling belakang. Kemudian, algoritma ini akan melanjutkan proses lain dari antrian queue yang paling depan. Pada round robin scheduling itu kan algoritma yang penjadwalan CPU. Nah, berarti di bagian CPU-nya itu, cara kerjanya itu, round scheduling itu, yang pertama itu cara kerjanya ada di bagian queue atau antrean. Itu tuh kayak semua proses yang siap dieksekusi itu disimpan di dalam sebuah antrean melingkar, atau biasanya itu disebut dengan circular queue. Nah, itu tuh kayak, coba bayangin kayak antrean atau queue ini sebagai deretan orang yang ngantri di sebuah loket. Setiap orang di dalam antrian ini kan mendapatkan waktu yang sama untuk dilayani sebelum orang berikutnya maju ke loket gitu kan. Setelah waktu mereka habis, mereka kembali ke antrean jika mereka belum selesai. Dengan itu, semua orang mendapatkan kesempatan yang sama untuk dilayani oleh loket tersebut. Itu analoginya, cara kerja queue, antrean. Yang kedua, quantum time, atau sering disebut juga dengan time slice atau potongan waktu. Itu durasi waktu yang maksimum untuk dialokasikan kepada setiap proses oleh CPU yang berpindah proses berikutnya di algoritma penjadwalan round robin. Itu misalnya jika cara kerjanya itu misalnya kayak jika quantum time ditetapkan 4 milidetik, maka setiap proses akan dieksekusi oleh CPU selama 4 detik atau 4 ms. Jika proses tersebut selesai sebelum 4 ms berakhir, CPU itu akan langsung pindah ke proses berikutnya. Namun jika proses belum selesai dalam 4 ms, proses tersebut akan dikembalikan ke antrean untuk menunggu giliran berikutnya. Yang ketiga itu ada execution. Execution itu dalam konteks round robin scheduling itu mengacu di proses di mana itu CPU-nya itu ngejalanin instruksi dari proses yang dijadwalin. Kayak contohnya kayak gini, ada penjadwalan proses, pengalokasikan waktu, ada pelaksanaan proses, pengembalian ke antrean, pergantian proses, dan penyelesaian proses. Dengan kata lain itu, execution itu saat dimana CPU aktif menjalankan instruksi-instruksi dari proses yang dijadwalkan. Dalam round robin scheduling itu, eksekusi ini dilakukan dengan cara yang adil, di mana setiap proses mendapatkan alokasi waktu yang sama untuk dijalankan oleh CPU. Dan selanjutnya dalam cara kerja konteks switching itu memungkinkan sistem operasi itu untuk beralih antara beberapa proses dengan cepat, memberikan ilusi bahwa banyak proses berjalan secara bersamaan atau ya bisa dikatakan multitasking. Namun konteks switching juga memiliki overhead karena CPU harus menyimpan dan memuat status proses yang memerlukan waktu dan sumber daya. Frekuensi konteks switching ini lebih tinggi dibanding dengan algoritma penjadwalan lainnya, karena setiap proses hanya mendapatkan alokasi waktu yang relatif singkat sebelum beralih ke proses berikutnya. Dan yang terakhir itu adalah repeat
atau langkah-langkah di atas diulang sampai proses selesai dieksekusi. Ya kurang lebih hampir sama lah seperti yang nomor 1 yang queue antrian, tapi di bagian sini yang repeat itu ya langkah-langkahnya itu yang dari atas itu diulang sampai semua proses selesai dieksekusi, kayak looping gitulah, sampai sampai selesai itu baru berhenti. Kalau nggak selesai diulang aja terus sampai selesai, ya teknik looping. Nah, mari kita lanjut ke contohnya. Dalam proses algoritma round robin itu menggunakan quantity time untuk memberikan jatah waktu eksekusi. Nah, misalnya kita singkat aja, kita itunya kita kasih 4. Nah, terus kita bikin Gantt chart-nya juga. Nah, di sini kita akan mengeksekusi P1 karena P1 duluan yang datang, karena RR ini tuh menggunakan sistem first come first service, jadi P1 dulu yang dieksekusi. Di sini 0, di sini P1. Nah, di sini kita tulis dulu P1, P2, di sini kita tulis ininya juga 8, 6, 3, 2, 4. Nah, jadi di sini tuh BT dikurangi kite. Jadi 8 dikurangi 4 itu sisa 4 kan. Di sini 4. Terus selanjutnya P2 6 dikurangi 4 itu 2. Di sini berarti 8. P3-nya jadi minus 1. Jadi 8 ditambah 3 itu dengan 11. Terus P4 jadi minus 2, jadi di sini 13. P5 di sini 4, jadi sisa 0. Di sini berarti 17. Nah, karena di sini ada sisa, jadi kita eksekusi lagi. 4 dikurangi 4 itu kan 0, udah habis. Jadi di sininya P1 17 jadi 21. Di sini P2 dikurangi 4 sisa minus 2. Di sininya jadi 23. Nah, udah gitu kita cari waiting time-nya. Waiting time itu rumusnya tuh hasil ini dikurangin dengan hasil AT dikurangi juga dengan BT. Jadi BT itu misalnya yang P1, kita cari yang paling terakhir. Karena paling terakhirnya 21, jadi P1 itu sama dengan 21 dikurangi 0 dikurangi 8. Hasilnya 13.
P2, P3, P4, dan P5. Sama seperti P1, karena P2 dieksekusinya 2 kali, jadi kita ngambil yang di sebelah sini. 23 dikurangi 1 dikurangi 6 sama dengan 16. Setelah itu P3, karena P3 dieksekusi 1 kali semuanya, jadi kita ngambil yang sebelah sini. 11 dikurangi 3 dikurangi 3 dengan 5. Terus P4 itu 13 dikurangin 5 dikurangin 2 sama dengan 6. Terus di sini P5 17 dikurangi 17 dikurangi 6 dikurangi 4 sama dengan 7. Jadi waiting time-nya ini segini. Nah, begitu kita cari AWT-nya. Jadi AWT itu penjumlahan dari hasil ini dibagi dengan dengan total proses. Jadi 13 ditambah 16 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 7 dibagi, karena totalnya 5, jadi di sini dibagi 5 sama dengan 47/5 sama dengan 47 dibagi 5 itu sama dengan 9,4. Nah, TAT ini merupakan penjumlahan dari waktu tunggu dijumlahkan dengan waktu eksekusi. Jadi di sini 13 ditambah 8 21. Terus 16 ditambah dengan 22, 5 ditambah 3 sama dengan 8, 6 ditambah 2 sama dengan 8, 7 ditambah 4 sama dengan 11. Eksekusi lagi untuk AT-nya sama dengan, jadi ini teh 21 dijumlahin semuanya terus dibagi dengan total eksekusi. Jadi 21 ditambah 22 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 11 dibagi 5 dengan 70/5. 70/5 sama dengan 14. Ini dia hasilnya. Sekian, terima kasih.